Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan membagikan 3 resep menu simple dan pastinya tuh enak banget. Ini cocok sekali untuk menu buka dan sahur. Jadi buat kalian yang bingung menu apa untuk sahur dan buka, kalian bisa coba resep aku kali ini ya teman-teman. Untuk cara bikinnya, kalian wajib tonton terus video aku sampai akhir. Di sini saya sudah menyediakan satu papan tempe ukuran jumbo, kemudian ini aku akan potong-potong menjadi beberapa bagian, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku akan goreng terlebih dulu. Sebelumnya ini aku akan mentaburi sedikit tepung biar tidak meletup pas digoreng ya teman-teman. Untuk tahunya nanti aku akan goreng setengah matang aja, jangan terlalu kering ya. Atau kalau kalian sudah ada stok tahu setengah matang, kalian bisa gunakan itu aja ya teman-teman. Setelah agak kecoklatan kayak gini, usahakan dibalik ya. Tip untuk kalian kalau goreng tahu itu jangan terlalu sering dibalik, takutnya nanti tahunya hancur. Nah, setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan ya. Lanjut, ini untuk perbumbuannya aku akan iris-iris aja. Ini aku iris bawang merah, kemudian aku cincang kasar seperti ini ya teman-teman. Atau kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian untuk bawang putihnya juga sama, aku akan iris-iris juga. Lanjut, aku akan tambahkan juga irisan cabai rawit. Karena di sini aku mau masaknya nggak begitu pedas, jadi aku tambahkan sedikit aja ya. Tidak lupa juga ini aku akan tambahkan daun bawang, kemudian aku akan pisahkan bagian yang putih dan bagian yang hijaunya. Ini aku tambahkan juga irisan cabai rawit hijau ya teman-teman. Nah, ini untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Ada tahu serta bumbu yang udah aku cincang tadi. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit minyak goreng untuk menumisnya. Lanjut, aku akan masukkan perbumbuan yang udah aku haluskan tadi. Kemudian aku akan masukkan percabeannya ya teman-teman. Lanjut, aku akan tambahkan sedikit air. Kemudian aku akan tambahkan sedikit kaldu jamur, garam. Kemudian aku tambahkan juga sedikit gula. Lanjut, aku akan tambahkan sedikit lada bubuk. Kemudian aku akan tambahkan kecap manis. Biar rasanya tuh lebih enak, ini aku akan tambahkan sedikit saus tiram ya teman-teman. Tapi kalau kalian tidak suka saus tiram, untuk saus tiramnya bisa di skip. Lanjut, aduk-aduk ya, biar bumbunya itu tercampur merata.
Nah, setelah mendidih seperti ini, aku akan masukkan tahu yang udah digoreng tadi. Ini aku akan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Nah, setelah kuahnya menyusut seperti ini, aku akan masukkan daun bawangnya, kemudian aduk-aduk, dan jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Kalau rasanya belum pas, kalian bisa tambahkan lagi perbumbuannya. Dan biar lebih kental lagi, ini aku akan tambahkan air tepung tapioka. Dan terakhir aku akan tambahkan sedikit minyak wijen. Kalau tidak suka bisa di skip ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Di sini saya sudah sediakan 2 siung bawang putih. Kemudian ini aku akan iris-iris dan aku cincang kasar kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut, aku akan sediakan juga 2 siung bawang putih, kemudian sama aku iris-iris dan dicincang kasar kurang lebih seperti ini. Kemudian sisihkan. Biar ada rasa pedesnya, aku akan tambahkan 2 buah cabai rawit ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau yang super pedas, kalian tinggal tambahkan aja lagi. Kemudian ini aku akan tambahkan juga 1 lonjor daun bawang, kemudian aku akan iris tipis kayak gini. Ini aku pisahkan bagian yang batang putihnya dan bagian daunnya ya. Lanjut, ini aku juga tambahkan cabai rawit hijau. Ini aku tambahkan agak banyakkan ya. Kemudian sama aku iris-iris, kemudian sisihkan gitu teman-teman. Tapi kalau kalian mau banyakin, tinggal tambahkan aja. Dan untuk ikan sardennya, ini aku akan pisahkan bagian ini apa, kuah dan ikannya. Ini yang kuahnya aku akan taruh mangkok seperti ini. Kemudian untuk ikannya aku akan taruh ke dalam wadah lain. Kemudian aku akan becek-becek kayak gini ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan masukkan 3 butir telur. Kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah aku iris-iris di awal tadi ya teman-teman. Lalu aku tambahkan juga ini untuk bumbu halusnya. Ada garam, kaldu jamur, serta lada bubuk. Kemudian aku akan kocok sampai semua bumbunya tercampur merata. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini udah tercampur. Kemudian aku akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak goreng agak banyakkan aja ya, biar nanti tuh hasilnya lebih maksimal. Kemudian ini aku akan masukkan telur yang udah aku kasih bumbu tadi. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang ya. Dan hati-hati ini pembaliknya. Ini bagian bawahnya ujungnya udah agak matang ya. Oh, putus teman-teman. Ini aku tunggu aja bentar, aku gunakan 2 ya biar lebih gampang. Oke. Kemudian ini aku masak sebentar aja. Ini aku gunakan
seperti ini ya, biar nanti tuh minyaknya biar keluar. Oke, maaf ya teman-teman, tadi tuh nggak sengaja videoku tuh keskip dan hasilnya seperti ini ya. Dan sekarang tinggal aku potong aja. Ini aku potong menjadi 4 bagian. Dan ini untuk kuahnya, tadi aku akan masak terlebih dulu ya teman-teman. Sebenarnya kuahnya ini udah matang, cuman aku akan hangatkan lagi. Kemudian aku tambahkan aja sedikit air. Ini aku masak sampai kuahnya itu mendidih ya, karena tadi aku tambahkan air, jadi ini aku tambahkan sedikit kaldu bubuk serta sedikit garam ya. Kemudian aduk-aduk. Ini masak sebentar aja, ini udah mendidih, terus aku akan matikan ya. Kalau kalian mau yang agak kental, kalian bisa tambahkan air tepung dari maizena atau tepung tapioka, cuman aku nggak mau, aku mau gini aja. Oke, setelah ini matikan api. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, telur sarden ala saya pun siap untuk disajikan. Ini tuh penampilannya tuh bikin perut lapar ya, dan aromanya sarden itu kerasa banget. Dan lebih enak kalau dimakan menggunakan nasi hangat seperti ini teman-teman. Terus untuk kuahnya tadi tinggal kita taruh ke bagian nasinya seperti ini. Di sini aku udah sediakan 2 siung bawang putih, kemudian ini aku iris-iris seperti ini dan aku cincang kasar ya teman-teman. Lalu sisihkan. Lanjut, aku sediakan juga 1 lenjer daun bawang, kemudian aku akan iris-iris. Ini aku pisahkan bagian yang putih dan bagian yang hijaunya ya. Untuk kalian yang gak suka daun bawang bisa di skip. Karena aku mau bikin yang versi pedas, jadi ini aku akan kasih irisan dari cabai rawit. Oh ya teman-teman, ini kalau di tempatku itu cabai rawitnya tuh modelnya kayak gini ya, beda kalau dengan yang ada di Indonesia yang kecil-kecil, jadi mohon pengertiannya aja. Nah, ini aku kasih agak banyakan ya, karena aku lagi pengen makan pedas. Lanjut, ini aku akan tambahkan 1 potong sosis ayam, karena kebetulan sosis ayamnya itu agak gede, jadi aku gunakan 1 potong aja ya. Kemudian ini aku akan iris serong kayak gini. Kalian bisa gunakan sosis daging sapi juga boleh ya. Kemudian di sini aku udah siapkan jamur enoki. Ini udah aku buang bagian yang bonggolnya. Kemudian aku akan suir-suir kayak gini ya teman-teman. Baru nanti aku akan rendam sebentar. Untuk jamur enokinya aku cuma gunakan 1 bungkus aja ya. Tapi kalau kalian mau yang versi agak banyakan, bisa kalian banyakin. Kemudian ini aku akan tumis perbumbuannya. Ini yang untuk bawang putihnya aku tumis sebentar, sama daun bawangnya yang bagian putihnya juga aku tumis ya. Tumis sampai aromanya keluar. Kalau udah kecoklatan kayak gini, tinggal masukkan sosis ayamnya dan percabeannya ya. Kalian bisa gunakan juga cabai rawit hijau ya teman-teman. Ini tumis sebentar sampai aroma pedesnya itu keluar. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kalian suka bakso, bisa ditambahin bakso ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, tinggal tambahkan air. Untuk takaran airnya kalian sesuaikan ya. Kalian mau yang kuahnya itu banyak atau yang kuahnya nyemek ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian ini aku akan tambahkan perbumbuannya. Ini aku tambahkan saus tomat. Untuk saus tomat sama saus cabai pedasnya, ini aku tambahkan sekitar 1 sendok makan ya. Kemudian aku tambahkan juga saus tiram, ini setengah sendok makan. Kemudian aku tambahkan juga kecap asin setengah sendok makan.
Lalu aku tambahkan juga kecap manis setengah sendok makan ya. Ini aku kira-kira aja ya teman-teman, karena untuk dimakan sendiri aja. Kemudian aku tambahkan sedikit gula. Aduk-aduk ya, biar tidak menggumpal. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian setengah sendok teh garam. Lanjut, ini aku tambahkan sedikit lada putih. Ini aku dengan lada bubuk ya. Aduk-aduk. Nanti tinggal kalian koreksi rasa aja ya. Kemudian aku masukkan jamur enokinya. Ini tadi untuk jamur enokinya udah aku rendam sekitar 10 menitan ya, baru aku bilas menggunakan air bersih. Ini untuk jamur enokinya itu cepet banget matangnya, jadi tinggal ditepungkan aja ya, biar bagian bawahnya itu cepet matang. Nah, ini udah seperti ini. Ini tadi udah aku koreksi rasa dan menurutku rasanya udah pas. Tinggal masukkan tepung tapioka yang udah aku kasih sedikit air. Ini biar kuahnya itu kental dan nyemek kayak gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Penampilannya tuh cantik banget, kuahnya nyemek gitu. Nah, biar rasanya tuh lebih enak, ini aku tambahkan minyak wijen. Ini seikhlasnya aja ya. Dan terakhir aku tambahkan daun bawang yang bagian hijau. Kalau udah seperti ini, tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini tuh gampang dan praktis banget cara bikinnya. Dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Ini biasanya aku makan segini aja. Ini bisa pengganti nasi atau mie instan ya. Jadi buat kalian yang mau hidup sehat, kalian wajib coba resep aku kali ini ya teman-teman.